ketemu lagi dengan saya di channel My Simple Project. Di video sebelumnya, saya sudah coba jelaskan sedikit mengenai pupuk NPK. Pupuk kimia NPK yang saya gunakan untuk memaksimalkan tanaman hias saya agar lebih hijau dan juga subur. Unsur hara makro yang meliputi natrium, fosfor, dan kalium menjadikan pupuk ini termasuk dalam golongan pupuk majemuk. Artinya, pupuk ini mengandung lebih dari satu unsur hara. Memang ada ya pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara. Urea termasuk salah satu jenisnya. Pupuk ini digolongkan sebagai kategori pupuk tunggal. Karena harganya yang relatif murah, pupuk NPK banyak diminati setiap kalangan. Pertanian besar, toko bunga, bahkan pecinta tanaman hias di rumah pasti tidak asing lagi dengan pupuk ini. Pupuk ini biasanya berbentuk butiran atau granula. Warnanya pun beragam, mulai dari coklat, biru, pink, bahkan ada yang bercampur, yang biasanya disebut sebagai NPK pelangi. Kenapa warnanya beda ya? Padahal jenisnya sama, yaitu NPK. Warna biasanya mengindikasikan perbedaan persentase kandungan NPK yang ada di dalam pupuk. Jika sahabat menemukan pupuk NPK biru dan pada label terdapat kandungan unsur 16, 16, 16, bisa dijelaskan bahwa pupuk tersebut memiliki kandungan 16% nitrogen, 16% fosfat, dan juga 16% kalium. Serta sisanya adalah kandungan unsur hara lain seperti mangan, magnesium, kalsium, dan sebagainya. Maka akan terdapat perbedaan warna untuk masing-masing jenis pupuk NPK. Rumus lain yang bisa ditemukan dalam label pupuk NPK yaitu 15, 15, 15, dengan pupuk berwarna pink atau 36-8 dengan pupuk berwarna coklat. Pupuk NPK yang paling umum dan mudah ditemukan adalah NPK 16-16-16. Sahabat yang punya tanaman hias bunga atau daun bisa menambahkan pupuk ini sebagai nutrisi tambahan pada tanaman. Dengan catatan, tetap dan selalu ingat, jangan berlebih dalam penggunaannya. Ikuti dan baca dulu cara atau dosis penggunaan yang ada pada label. Semisal nih, sahabat membelinya secara ecer yang tidak mendapatkan informasi cara pengaplikasian pada label, cukup larutkan setengah sendok makan pupuk NPK ke dalam 1 liter air. Pengaplikasian pupuk granula secara tabur kurang disarankan untuk tanaman dalam pot. Karena sahabat harus memberikan jarak pada pengaplikasiannya agar pupuk tidak langsung mengenai batang. Sehingga cara yang paling praktis adalah dengan cara melarutkannya dalam air. Hal ini dapat membantu tanaman agar lebih cepat menyerap nutrisi dari pupuk yang kita berikan. Saat kita membeli pupuk NPK, terkadang kita tidak menggunakannya sekali pakai. Untuk menyimpan sisa pupuk granula yang ada beberapa tips penyimpanannya. Penyimpanan yang baik dimaksudkan untuk tetap menjaga kualitas pupuk sehingga kita bisa pakai dalam waktu yang lebih panjang. Pupuk NPK yang mudah larut biasanya memiliki kandungan N yang tinggi. Kandungan tersebut menyebabkan pupuk mudah lembab sehingga harus disimpan dalam wadah tertutup. Untuk alternatif lain, sahabat bisa memilih untuk menggunakan pupuk NPK cair. Pupuk NPK cair jelas lebih mudah larut dalam air, tapi harganya memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan jenis granula. Pilihan untuk menggunakan pupuk NPK cair atau bulir tergantung pada pertimbangan sahabat, karena tujuan dalam menggunakan pupuk ini adalah mengenai menyuburkan tanaman. Saya berharap sahabat tetap mengikuti dosis yang tepat dan pertimbangkan kebutuhan tanaman. Pemberian NPK 16-16-16 contohnya dapat diaplikasikan pada tanaman sejak masa pembibitan sampai pembuahan. Hal ini karena kandungannya seimbang dalam unsur NPK-nya. Itulah sedikit informasi umum mengenai pupuk NPK. Tetap semangat menanam dan sampai jumpa di video selanjutnya.